Belakangan ini fenomena prank semakin menjamur, baik di kalangan remaja maupun dewasa. Banyak yang melakukannya untuk hiburan semata, bahkan demi konten di media sosial. Namun apa yang terlihat seru dan lucu ternyata menyimpan risiko besar, baik bagi pelaku maupun korban. Sejumlah kasus prank yang berujung pada kecelakaan, teror, hingga tragedi memilukan menunjukkan betapa pentingnya berpikir dua kali sebelum melakukannya. Melalui beberapa kisah berikut, mari kita renungkan bagaimana sebuah aksi yang dianggap sepele dapat berubah menjadi bencana yang tak terduga. Prank pocong di Bali. 8 remaja melakukan prank pocong yang kemudian mengakibatkan sebuah truk kecelakaan dan tergelincir di selokan. Usut punya usut, para remaja ini nekat melakukan prank pocong ini hanya demi konten video. Berdasarkan pengakuan sang pemilik mobil derek, Iputu Sandi Artawiguna, kejadian ini terjadi pada Jumat 18 Desember 2020. Kala itu truk melaju dari arah Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Denpasar. Saat di tengah jalan, korban tiba-tiba melihat ada sebuah ban sepeda motor yang tergeletak di jalanan. Sang sopir yang mengetahui hal ini mencoba berniat baik dan menyingkirkan ban sepeda itu. Setelah berhasil menyingkirkan ban, sang sopir pun berjalan ke truk untuk melanjutkan perjalanannya. Namun sang sopir tiba-tiba malah kaget saat melihat di balik truk ada sesosok pocong. Panik melihat ada sosok pocong di depannya, sopir ini pun langsung lari tunggang langgang meninggalkan truknya. Saat ditinggalkan inilah truk yang mesinnya masih hidup ini malah jalan ke depan lantaran jalanan sedikit menurun. Truk akhirnya tergelincir dan masuk ke selokan. Ketika sang sopir berlari, ia pun malah mendengar tawa dari sekelompok remaja yang kemudian kabur dari lokasi ini. Akibat kecelakaan ini, bemper depan truk mengalami kerusakan. Truk pun juga harus dievakuasi dengan bantuan mobil derek. Tak terima dengan aksi prank para remaja ini, sang sopir pun akhirnya melaporkan hal yang dialaminya ini ke polsek terdekat. Polres Jembrana pun langsung menangkap 8 anak di bawah umur yang melakukan prank pocong. Teror pocong jadi-jadian di makam Kota Malang. Aksi prank dengan berpura-pura menjadi hantu pocong dilakukan oleh sekelompok anak remaja di kuburan atau tempat pemakaman umum TPU Samaan, Kota Malang, Jawa Timur, membuat resah warga dan pengguna jalan yang melintas. Aksi jahil ini dilakukan pada Sabtu 1 April 2023 kemarin pada malam hari. Dalam video yang beredar, pocong jadi-jadian ini awalnya bersembunyi di balik tembok kuburan. Lalu saat pengendara melintas, dia langsung muncul dan mengagetkan. Di sisi lain, beberapa temannya merekam dari seberang jalan. Salah satu korban dari aksi prank sekelompok anak-anak muda ini adalah Indra Triwantono, 40 tahun, warga Kecamatan Klojen, Kota Malang yang bekerja sebagai ojek online. Dia mengaku hampir celaka jatuh dari motor karena kaget dengan kemunculan pocong jadi-jadian ini. Saat itu dia melihat pemuda yang berpura-pura jadi pocong hanya satu orang. Sisanya hanya menunggu dan menemani pemeran pocong dari kejauhan. Merasa tidak nyaman dengan aksi prank ini, dia lantas berhenti dan menghampiri anak-anak ini untuk memberikan nasihat. Namun anak-anak ini justru lari dan mengumpat dari kejauhan. Setidaknya 23 anak diamankan untuk dilakukan pembinaan oleh Lurah Samaan. Polisi, tokoh masyarakat, hingga orang tua dari anak-anak ini pun dipanggil agar aksi meresahkan ini tidak kembali terulang. Prank berujung maut. Hari ulang tahun seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Namun bagi Maizatul Farhanah, siswi kelas 76 SMPN 3 Batam, momen tersebut berubah menjadi tragedi yang memilukan. Maizatul yang saat itu berulang tahun ke-13 menjadi korban prank yang dilakukan teman-temannya, bahkan didukung oleh wali kelasnya. Kejadian ini berujung pada depresi berat hingga merenggut nyawanya pada 16 Desember 2010 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam.
Pada 19 November 2010, Maizatul sudah merasa cemas. Ia meminta kepada ayahnya untuk menjemput tepat waktu karena takut dikerjai teman-temannya. Kekhawatiran ini terbukti ketika teman-temannya bersama wali kelas membuat skenario seolah-olah Maizatul mencuri uang dan handphone di kelas. Tasnya digeledah di depan semua siswa dan barang bukti ditemukan di dalamnya. Setelah itu mereka menyanyikan lagu ulang tahun. Sayangnya, prank tersebut berdampak buruk pada kondisi psikologis Maizatul. Ia menunjukkan gejala kebingungan dan depresi. Bahkan kemampuan mengajinya pun terganggu. Pada 22 November 2010, ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis dan akhirnya meninggal dunia. Dokter yang menangani Maizatul menyebutkan bahwa ia menderita peradangan saraf, infeksi jaringan otak, dan pendarahan lambung akibat tidak makan selama sakit. Namun depresi berat akibat tekanan mental diduga menjadi pemicu utama memburuknya kondisi Maizatul. Prank ini memicu respon keras dari masyarakat, termasuk Wakil Wali Kota Batam saat itu, Ria Saptarika, dan anggota DPRD Batam, Riki Indrakari. Keduanya mengecam tindakan wali kelas yang seharusnya bertindak bijaksana dan melarang prank semacam itu. Menurut Riki, kejadian ini mencerminkan pengaruh budaya instan dan kurangnya pengawasan dalam pendidikan. Prank berujung maut pun kembali terjadi. Peristiwa tragis ini terjadi di SMAN 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Ketua OSIS Fajar, 18 tahun, tewas seusai mendapatkan prank surprise ulang tahun dari teman-temannya dengan cara diceburkan ke kolam. Bukan karena tenggelam, nyawa korban melayang karena tersetrum aliran listrik di sekitar kolam. Sebelum meninggal, korban sempat berpegangan pada kabel yang dibungkus pipa. Ternyata pipa yang dipegangnya itu terdapat aliran listrik. Kejadian kelam itu terjadi pada Senin 7 Juli 2024 saat liburan semester. Fenomena prank yang awalnya dimaksudkan untuk hiburan, kini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa batas antara lucu dan berbahaya itu sangat tipis. Peristiwa-peristiwa tragis seperti prank yang berujung maut atau menimbulkan keresahan publik adalah bukti nyata bahwa tidak semua hal layak dijadikan bahan lelucon.